Selamat siang, Pak Krisna. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan lanjutan dari dynamic routing. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami perkenalan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri, Nyoman Agung Suranjaya, dengan NIM 68. Nama saya Imade Dalian Trevadayuda dengan NIM 65. Perkenalkan, nama saya Iman Arifayasa atau biasa dipanggil Arya dengan NIM 66. Baik, perkenalkan saya Ibu Dwi Satama, biasa dipanggil Widya atau DRD dengan NIM 63. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Presentasi akan dimulai dari teman saya, Arya. Oke, di sini saya akan memulai presentasinya teman-teman. Oke, jadi kita masuk mungkin flashback dulu ya mengenai pengertian dari dynamic routing itu sendiri. Dynamic routing itu adalah metode routing yang dimana router bisa secara otomatis menentukan jalur perutaannya dengan menggunakan yang namanya protokol. Nah, kalau berbeda itu dengan di routing statis, di mana routing statis itu ditentukan rutenya secara manual oleh adminnya sendiri. Sedangkan dynamic routing itu bisa secara otomatis dengan protokol. Nah, metode ini memungkinkan jaringan menyesuaikan terhadap perubahan topologi tanpa konfigurasi manual, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, mungkin kita sedikit bahas juga beberapa istilah dalam dynamic routing ini, dan mungkin bukan cuma di dynamic routing, tapi juga di routing yang lain juga ini juga ada. Nah, ini yang pertama itu ada routing protokol atau protokol routing. Nah, routing protokol itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi, teman-teman. Bertukar informasi perusahaan, membangun, dan memelihara tabel perusahaan mereka. Nah, tabel perusahaan atau tabel routing itu adalah tabel yang memuat informasi tentang semua jalur yang ada dan berfungsi sebagai peta untuk menentukan rute terbaik bagi paket data untuk mencapai jaringan tujuan mereka. Nah, selain itu ada juga namanya konvergensi atau conversion. Nah, konvergensi ini adalah keadaan ketika semua router dalam suatu jaringan telah menyinkronkan tabel perusahaan mereka dan menyetujui jalur terbaik ke semua tujuan. Nah, dalam konvergensi ini juga ada yang namanya waktu konvergensi, di mana waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan router untuk bisa saling menyinkronkan informasi dalam tabel mereka, sehingga kondisi konvergen ini bisa tercapai. Next. Selanjutnya itu ada metrik, teman-teman. Nah, metrik ini simpelnya adalah nilai numerik yang digunakan protokol perusahaan untuk menentukan jalur terbaik ke jaringan tujuan. Nah, biasanya jalur dengan metrik terendah itu adalah yang terbaik dan akan dipilih oleh router. Sorry. Next itu ada hop count, yaitu jumlah router yang dilalui ketika proses transfer data dari router satu ke router tujuan. Tipenya hop count itu seperti jumlah loncatan router yang dilalui dari router awal sampai menuju router akhir, teman-teman. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada bandwidth, dan mungkin ini istilah yang juga kalian sering dengar juga. Jadi bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jaringan untuk mengirimkan data dalam jangka waktu tertentu. Dan biasanya itu menggunakan per second atau per detik. Bisa kalian pernah dengar BPS atau MBPS, itu nah seperti itu contoh dari bandwidth. Nah, ini menentukan seberapa banyak data yang bisa ditransfer secara bersamaan oleh router. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Dahlia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan IGP dan EGP. Nah, IGP dan EGP ini adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi rute dalam suatu autonomous system. Bedanya dari kedua ini adalah IGP digunakan untuk routing dalam suatu organisasi, sedangkan EGP digunakan untuk routing antar organisasi atau ISP. Next. Nah, IGP ini mempunyai beberapa protokol. Di sini saya hanya akan membahas OSPF atau Open Shortest Path dan ISIS atau Intermediary System to Intermediary System. Untuk BGP akan dijelaskan oleh Surya nanti. Next. Oke, di sini OSPF dan ISIS ini menggunakan metode kerja yang sama yaitu untuk routingnya, yaitu link state. Dalam link state, setiap router mengumpulkan informasi tentang kondisi link dalam network. Lalu dia akan membangun topologi dari semua router. Nah, di sini kita bisa melihat cara kerja OSPF. Pertama adalah network discovery, di mana router akan mengirim hello packet ke alamat multicast. Router yang memiliki parameter sama seperti area, hello timer, dan network type akan menjadi network.
Kedua adalah exchange link state information. Setelah membentuk network, router akan bertukar link state advertisement atau LSA yang berisi informasi misalnya IP dan subnet. Semua LSA akan dikumpulin menjadi LSDB atau link state database. Ketiga, setelah LSDB lengkap, router akan menjalankan algoritma SPF atau Dijkstra. Router akan membangun topologi, menghitung jalur tercepat berdasarkan biaya link atau cost. Next. Nah, kalau diilustrasikan, maka algoritma Dijkstra itu akan terlihat seperti ini. Misalnya, eee, misalnya routing dari router 0 ke router 3. Pertama, dia akan mengambil salah satu jalan yang ada di depannya, yaitu, ke router 1 dengan cost 4 dan router 2 dengan cost 8. Karena cost ke router 1 lebih rendah, maka ia akan mengambil rute tersebut. Begitu juga, di router 1, dia akan mengambil rute kedua karena cost-nya lebih rendah dibanding ke router 4. Dan di router 2, karena hanya ada satu rute tersisa, maka dia akan mengambil jalan tersebut dan akhirnya sudah sampai ke 3. Secara simpel begitulah, cara algoritma Dijkstra bekerja. Oke. Terakhir, hasil perhitungan SPF yang tadi akan dimasukkan ke tabel routing. Selanjutnya adalah ISIS. Untuk ISIS ini dia hampir sama dengan OSPF. Dia bekerja dengan cara sama seperti OSPF. Pertama, membentuk network, exchange LSA, SPF calculation, dan bedanya ada di sini, yaitu pembagian level 1 dan level 2. Next. ISIS ini membagi domain router menjadi level 1 atau intra-area, eee, dan, eee, level 2 atau yang disebut, inter-area. Nah, router 1 ini hanya tahu rute antar level 1 dan jika ingin keluar area, dia harus ngirim trafik ke router 2. Nah, selanjutnya ini untuk penjelasan distance vector akan dilanjutkan oleh Widya. Oke, terima kasih atas waktunya Dalian. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai distance vector. Nah, distance vector sendiri adalah kelas protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma dari Bellman-Ford untuk menentukan jalur terbaik atau best path dari satu router sumber ke jaringan tujuan menggunakan dua hal, yaitu yang pertama distance atau jauh. Jadi seberapa jauh lompatan atau hop count yang dihitung menggunakan metrik hop count. Yang kedua, ada vektor atau arah. Jadi arah dari router tetangga atau next hop yang harus dilewati oleh router sumber untuk menuju jaringan tujuannya. Oke. Nah, sebelumnya aku sempat menyinggung algoritma Bellman-Ford. Nah, apa sih itu algoritma Bellman-Ford? Algoritma Bellman-Ford adalah metode cerdas dalam ilmu komputer atau bisa kita sebut juga dengan teori graf yang bertugas mencari jalur terpendek dari satu titik awal atau titik sumber ke semua titik lain dalam sebuah jaringan atau graf. Nah, bedanya algoritma dari Bellman-Ford dengan algoritma dari Dijkstra, algoritma Dijkstra hanya bisa menghitung ketika itu bilangan bulat positif, sedangkan algoritma Bellman-Ford itu juga bisa menghitung atau melakukan kalkulasi terhadap bilangan negatif. Jadi, kita masuk dulu ke karakteristik dari distance vector sebelum aku menjelaskan cara kerja serta perhitungan dari algoritma Bellman-Ford. Jadi, karakteristik dari distance vector itu ada 4. Yang pertama yaitu routing by rumor. Jadi, setiap router hanya mengetahui apa yang diberitahukan oleh para router tetangganya. Jadi, setiap router itu tidak mempunyai topologi peta jaringan lengkap, tetapi hanya mengetahui jarak atau arah ke mana harus mereka menuju untuk ke jaringan tujuan oleh tetangga langsungnya saja. Kedua, itu ada periodic updates. Setiap router secara berkala mengirimkan seluruh tabel routing mereka atau peta jalur yang dimilikinya ke semua router tetangga langsungnya. Kemudian selanjutnya itu ada hook by hook updates. Jadi, hook by hook updates adalah informasi yang disebar dari satu router ke router tetangga lainnya. Nah, sebagai contoh, anggaplah kita di sini memiliki 3 router, yaitu router A, B, dan C.
Jadi jika router A ingin mengirimkan tabel routingnya ke router C, itu tidak bisa secara langsung ya teman-teman, tapi harus melalui router B terlebih dahulu, baru nanti dari router B dikirimkan ke router C. Oke, yaitu yang terakhir ada batas matriks. Jadi batas matriks atau batas lompatan yang bisa dilewati oleh satu router itu adalah sebanyak 15 lompatan. Bagaimanakah cara kerjanya? Jadi sini aku telah menyiapkan cara kerja dari distance vector serta perhitungan dari algoritma Bellman-Ford itu sendiri. Nah, bisa kalian lihat di bawah tulisan cara kerja dan perhitungan di bagian kiri atas terdapat gambar. Jadi di dalam gambar ini terdapat 5 router, yaitu router P, router Q, router R, dan router S serta T. Jadi anggaplah di sini router P akan menuju router X gitu. Akan menuju router S dan mencari sumber tujuannya yaitu X yang ada di router S. Jadi bisa kita lihat pada tabel perhitungan di sebelahnya, algoritma Bellman-Ford akan melakukan iterasi atau pengulangan pada setiap sisi dan setiap kemungkinan jalur yang bisa dilewatinya. Jadi iterasi pertama atau iterasi 0 akan dimulai oleh inisiasi, di mana router P tidak akan mengetahui cost atau jarak dari router-router tetangganya. Ya, di mana jadi di sini bisa kita simbolkan dulu sebagai infinity semua. Jadi kemudian pada iterasi pertama, router P akhirnya telah menemukan cost atau jarak dari router Q dan R, yaitu 2 dan 4, sorry ya. Jadi jarak dari Q adalah 2, jarak dari R adalah 4. Tapi router T belum menemukan cost atau jarak dari router T serta router S. Jadi masih bisa kita lambangkan dengan infinity. Nah, kemudian setelah router P menemukan jarak dari router R dan router Q, di sini router P langsung memilih jarak terpendek gitu. Jadi dia akan memilih router Q yang bisa kita lihat dengan garis biru gitu. Kemudian pada iterasi kedua, router P akhirnya menemukan jarak dari router T dan router S melalui router Q dan router R. Jadi yang pertama yaitu di router S itu mendapatkan 4 karena melewati router Q. Jadi jarak dari router Q ditambahkan jarak ke router S. Begitu guys. Hasilnya adalah 4. Kemudian di sini dari router untuk menuju router P itu dari router R yaitu 4 ditambahkan dengan jaraknya ke router T yaitu 3. Jadi mendapatkan 7. Sebenarnya di sini ada satu jalur lagi yang ditemukan secara bersamaan ketika pada iterasi kedua ini, yaitu dari router P menuju router R hingga ke router S dengan cost 4 gitu ya. Tapi kenapa di router S pada iterasi kedua hanya ada jalur 1 atau jalur biru? Karena ketika router P melakukan iterasi, ia menemukan bahwa jarak dari router P ke S itu lebih sedikit cost-nya. Jadi kita bisa abaikan jalur kedua yang ditemukan oleh router P ini, atau bisa dilambangkan dengan warna kuning ya teman-teman. Nah, pada iterasi ketiga, router P masih mengecek jalur menuju router S melalui router R, T hingga ke S. Nah, pada router T hingga ke S ini ternyata terdapat bilangan negatif yang ketika dijumlahkan oleh algoritma Bellman-Ford itu menghasilkan nilai 2 atau cost terkecil. Nah, jadi nilai pada tabel routing dari router S ini berubah menjadi 2 dan dilambangkan melalui warna hijau sebagai jalur ketiga atau jalur terpendek yang baru untuk menuju X. Nah, kemudian pada iterasi terakhir atau pada iterasi keempat,
router P mengulangi mengulangi memperhitungkan untuk melewati semua jalur tersebut, namun hasilnya tetap sama atau hasilnya telah stabil. Jadi begitulah kira-kira perhitungan serta cara kerja dari distance vector juga perhitungan dari algoritma Bellman-Ford. Oke, mungkin next. Jadi jenis dari protokol distance vector ini terdapat dua, yaitu RIP version 1 serta RIP version 2. Yang dimana perbedaan dari RIP version 1 atau version 1 serta RIP version 2 atau version 2-nya, yaitu RIP version 1 menggunakan jenis routing classful, sedangkan RIP versi 2-nya telah menggunakan jenis routing classless. Dan pada RIP versi satunya itu tidak dapat mengirimkan subnet max saat update informasi, sedangkan pada versi keduanya itu telah bisa mengirimkan subnet max saat update informasi terjadi. Dan yang ketiga, pada versi satunya itu tidak mendukung VLSM dan CIDR, sedangkan pada versi keduanya itu telah mendukung VLSM serta CIDR. Pada RIP version 1 itu menggunakan sistem broadcast di mana pengiriman datanya menggunakan jalur jaringan 255, 255, 255, 255. Dan sedangkan pada RIP versi 2 itu menggunakan sistem multicast atau paket datanya dikirimkan ke jaringan 224.0.0.9. Dan pada untuk maksimal hop count-nya sendiri ini sama-sama ada di 15 hop count ya teman-teman. Oke. Jadi perbedaan classful serta classless. Jadi pada RIP versi pertama serta versi kedua tadi kalian pasti penasaran nih, apa sih itu sebenarnya classful serta classless? Jadi classful dan classless ini merupakan konsep yang berkaitan dengan gimana sih cara router itu membaca serta memproses alamat IP yang bertujuan agar si router ini bisa menentukan jalur terbaik bagi paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuannya. Di mana classful sendiri merupakan cara router dalam mengidentifikasi alamat IP itu berdasarkan kelas IP yang sudah ditentukan. Jadi seperti yang setelah kita pelajari sebelumnya, kelas IP itu kan biasanya dibagi menjadi 3, yaitu kelas IP A, kelas IP B, serta kelas IP C. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya itu sendiri bisa kita analogikan sebagai proses sortir barang serta proses pengirimannya. Di mana ketika ada paket data masuk, si router atau bisa kita sebut juga petugas itu akan melihat alamat awalnya saja. Misalnya jika paket datanya masuk dengan alamat tujuan 192.168.1.10, itu si router hanya akan melihat alamat 192.168.1 dan 10-nya itu tidak dibaca. Jadi router itu bisa menyimpulkan bahwa ini adalah jenis IP kelas C. Nah, jenis IP kelas C ini diasumsikan oleh router bahwa alamat lengkapnya adalah 192.168.1.0/24 atau dengan subnet max 255, 255, 255, dan 0. Jadi alamat tujuannya itu adalah 192.168.1.1.0 gitu. Jadi anggaplah alamat ini adalah alun-alun kotanya. Jadi dia tidak akan bisa mengirimkan ke alamat lengkapnya, tetapi mengirimkan ke alamat besarnya saja atau ke kotanya saja. Oke, selanjutnya itu ada classless. Jadi classless ini adalah cara router dalam mengidentifikasi alamat yang konsepnya berbeda dari classful, di mana router itu dapat mengidentifikasi alamat subnet mask atau mask yang disertakan tanpa memandang kelas dari IP. Jadi ini disebut juga dengan CIDR atau classless interdomain routing. Nah, gimana cara kerjanya? Sebenarnya cara kerjanya itu mirip
Hanya berbeda di mana kali ini paket data yang dikirimkan itu terdapat alamat tambahan atau alamat lengkap dari tujuan IP itu, alamat atau alamat tujuan dari IP-nya. Nah, misalnya kita asumsikan lagi bahwa ini merupakan proses sortir serta proses pengiriman barang, di mana ada paket data atau paket yang masuk dengan alamat tujuan 192.168.1.150. Namun kali ini dengan tambahan slash atau prefix 24. Nah, jadi di router atau petugas itu akan langsung membaca secara keseluruhan, di mana alamat tambahannya ini akan memberitahukan alamat lengkapnya kemana paket data itu harus ditujukan. Jadi secara singkatnya, sekarang kurir atau petugas pengiriman itu bisa langsung mengirimkan tepat ke rumah kita gitu. Jadi tanpa ditaruh di alun-alun kota lagi. Selanjutnya ada broadcast serta multicast. Jadi sebelumnya di sini pada RIP versi 1 serta versi 2-nya itu sempat aku singgung nih juga mengenai mereka menggunakan broadcast serta multicast. Kalian juga pasti penasaran apa sih itu sebenarnya broadcast dan multicast. Jadi broadcast dan multicast ini merupakan atau sama-sama yang merupakan cara itu ya atau metode router dalam mengirimkan suatu paket dari data pada ini merupakan metode pengiriman paket data dari satu sumber atau source yang dikirimkan ke semua perangkat yang berada dalam segmen jaringan lokal yang sama. Nah, cara kerjanya itu sendiri bisa kita analogikan sebagai pengumuman langsung di lapangan gitu ya. Nah, tapi pengumumannya ini hanya dikhususkan untuk kelas 6 saja. Nah, ketika di awal yaitu router atau bisa kita sebut sebagai si pemberi pengumuman itu memberikan pengumuman melalui TOA atau jaringan 255.255.255.255 kepada seluruh murid atau bisa kita sebut saja sebagai semua perangkat yang ada di jaringan yang sama gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya pengumuman ini dikhususkan untuk router tetangganya atau hanya anggaplah kita di sini sebagai anak-anak kelas 6 gitu ya. Nah, tapi pengumuman itu harus dibaca dan dianalisis oleh seluruh perangkat yang ada terlebih dahulu karena dikirimkan melalui TOA pengumuman atau kepada di jaringan yang dimana seluruh perangkat dapat menerima gitu informasi tersebut. Nah, hal ini tentunya membuang kinerja dari CPU terhadap perangkat-perangkat yang tidak memerlukan informasi tersebut atau perangkat-perangkat yang tidak bersangkutan. Seperti itulah. Kemudian selanjutnya ada multicast. Ya, jadi multicast adalah metode pengiriman paket data sama seperti broadcast, di mana paket data dikirimkan dari satu sumber atau source yang ditujukan untuk sekelompok penerima tertentu. Nah, bedanya di sini nih, yang dia ditujukan kepada sekelompok penerima tertentu atau group of host dalam jaringan. Nah, kita balik lagi, kita analogikan sekarang itu sebagai sebuah pengumuman, tapi pengumumannya itu adalah pengumuman di grup khusus. Jadi si router di sini akan mengirimkan informasi tersebut kepada router tetangganya menggunakan alamat khusus yaitu 224.0.0.9 atau bisa kita sebut grup khusus untuk para router. Jadi perangkat-perangkat yang tidak bersangkutan tidak perlu harus membuang-buang kinerja CPU-nya untuk menganalisis informasi yang akhirnya tidak mereka perlukan atau tidak ditujukan untuk mereka. Baik,
Jadi untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Surya. Kepada Surya, waktu dan tempat saya persilakan. Atas kesempatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah routing protokol distant vector yang dipakai untuk routing di dalam jaringan internal. Cara kerjanya adalah setiap router secara berkala mengirimkan seluruh routing table-nya ke tetangga terdekat. Jadi komunikasinya antar router yang langsung berhubungan. Nah, perlu dicatat dari IGRP adalah sistem metrik yang dipakai. Dia tidak cuman melihat satu faktor, tapi menggunakan gabungan dari bandwidth, delay, reliability, dan load. Bandwidth itu kapasitas jalur, delay itu waktu tempuhnya, reliability tingkat keandalannya, dan load itu seberapa padat jalur tersebut. Jadi pemilihan jalurnya mempertimbangkan berbagai aspek ini. Nah, analoginya gini, bayangkan ada kurir yang rutin bertukar seluruh peta rute dengan kurir tetangga. Mereka saling sharing informasi lengkap tentang jalur yang mereka tahu. Dalam memilih jalan, mereka mempertimbangkan lebar jalan, waktu tempuh, keandalan jalan itu, dan tingkat kepadatan lalu lintasnya. Nah, masalahnya, kalau rute utama tiba-tiba gagal atau ada masalah, mereka harus menghitung ulang dari awal, prosesnya harus mengumpulkan informasi lagi, evaluasi lagi, baru bisa kirim paket. Jadi ada jeda waktu di situ dan pengirimannya sempat tertunda. Lalu ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, karena IGRP punya keterbatasan tadi, maka berkembanglah EIGRP. Ini adalah evolusi dari IGRP yang menggunakan konsep hybrid. Lebih tepatnya disebut Advanced Distant Vector. Jadi dia mengambil yang bagus dari distant vector, tapi ditambah fitur-fitur yang biasanya ada di link state. Kekuatan utama dari IGRP terletak pada algoritma dualnya. Itu singkatan dari Diffusing Update Algorithm. Algoritma ini yang memungkinkan IGRP untuk konvergensi dengan cepat ketika ada perubahan topologi jaringan. Nah, sekarang analoginya, kurir EIGRP ini cara kerjanya berbeda dengan IGRP tadi. Mereka tidak hanya tahu rute terbaik berdasarkan lebar jalan dan waktu tempuh, dan yang membedakan adalah mereka selalu menyimpan rute cadangan yang sudah teruji. Rute cadangan ini namanya visible successor. Jadi mereka sudah kalkulasi sebelumnya, sudah tahu jalur alternatif yang mana yang valid dan bisa dipakai. Nah, begitu rute utama gagal atau bermasalah, mereka tidak perlu panik, tidak perlu hitung ulang dari nol, mereka langsung beralih ke rute cadangan tanpa perlu meminta tunjuk baru dulu. Makanya prosesnya jauh lebih cepat, tidak ada jeda waktu yang signifikan. Oke, sekarang kita breakdown lebih dalam tentang konsep hybrid dan dual ini. Karena ini konsep cukup penting untuk memahami kenapa EIGRP kerjanya beda dari protokol lain. Jadi algoritma hybrid pada dasarnya menggabungkan keunggulan dari dua pendekatan, distant vector dan link state. Nah, dari distant vector diambil mekanisme pertukaran informasi router antar router yang sederhana dan efisien. Jadi, router cukup berkomunikasi dengan tetangga terdekat saja, tanpa perlu kontak dengan semua router di jaringan. Router juga tidak perlu menyimpan peta jaringan secara lengkap dan detail. Dari link state diambil dari konsep perhitungan secara lokal dari pemahaman konsep jalur yang lebih baik. Jadi router tidak hanya menerima router dari tetangga begitu saja. Mereka mengevaluasi metrik, menghitung sendiri, dan yang penting mereka menyimpan alternatif rute yang valid untuk antisipasi. Nah, semua ini direalisasikan melalui mekanisme dual, diffusing update algorithm. Dual inilah yang membuat EIGRP bisa maintain backup routes tadi. Dia yang mengatur kapan harus pakai rute utama, kapan beralih ke backup, dan kapan harus cari rute baru kalau memang tidak ada backup yang tersedia. Prosesnya terstruktur dan tidak asal-asalan. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Arya lagi. Oke, ini saya akan melanjutkan sedikit dari penjelasan tadi.
Jadi ada yang namanya path vector routing. Nah, rute antar autonomous system atau AS di internet. Nah, autonomous system itu adalah terbilang sekumpulan jaringan-jaringan yang bentuk jaringan besar yang dikelola oleh di bawah satu naungan administrasi. Nah, autonomous system itu memiliki sebuah nomor yang unik pada setiap autonomous systemnya. Nah, nomor itu akan membentuk namanya urutan AS atau AS paths. Nah, itulah kenapa di path vector routing itu setiap rute tidak hanya mengirimkan tujuannya aja, tapi juga mengirimkan urutan AS-nya atau AS paths-nya yang akan dilewati untuk mencapai jaringan tujuannya. Nah, path vector routing itu digunakan pada protokol namanya BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, selanjutnya BGP akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Surya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sekarang kita naik level ke BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Ini adalah protokol routing inti internet. Fungsi adalah menghubungkan autonomous system atau AS. AS itu adalah jaringan independen yang berbeda, bisa jaringan ISP, bisa jaringan perusahaan besar, bisa jaringan kampus. Yang penting mereka punya kontrol administratif sendiri. Nah, cara kerja BGP ini agak berbeda dengan protokol-protokol yang tadi kita bahas. BGP adalah protokol path vector. Artinya dia tidak peduli berapa jauh jarak secara fisik, dia tidak peduli berapa bandwidth delay berapa. Yang penting bagi BGP adalah AS mana saja yang harus dilewati untuk sampai ke tujuan. Setiap informasi routing di BGP membawa yang namanya AS path. Ini adalah daftar atau urutan AS yang sudah dilewati oleh informasi tersebut. Jadi kayak jejak rekam informasi ini sudah lewat AS nomor sekian, terus AS nomor sekian, dan seterusnya. Untuk memutuskan jalur mana yang terbaik, BGP akan memilih jalur yang memiliki jumlah AS paling sedikit dalam daftar AS path-nya. Logika sederhananya, kalau lewat lebih sedikit AS, berarti lebih pendek hopnya di level AS. Jadi fokusnya ke routing policy dan administratif control, bukan ke faktor teknis seperti jarak fisik atau bandwidth yang tersedia. Baik, itu tadi presentasi kami tentang lanjutan dari dynamic routing. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau ada yang kurang. Sekian dari kami, terima kasih.